Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonusa Transport akan mempresentasikan rancangan dari bisnis model dan value proposition kanvas kami. Sebelum itu, kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Saya Ahmad Rizky Avendra Baladrap, 129-23022. Saya Zakia Bunga Rifai, 129-23024. Saya Meratul Rizky Permana, 129-23026. Saya Ulani Indah Kirana, 129-23030. Saya Cynthia Panjaitan, 129-23040. Saya Nurul Azura, 129-23066. Jadi apa sih Ekonosa Transport ini? Jadi Ekonosa Transport ini adalah model bisnis yang kami kembangkan untuk berfokus pada jasa pengumpulan serta pengangkutan berbagai macam sampah dan limbah. Di mana kami itu tujuannya untuk hadir menjawab tantangan pengelolaan sampah di wilayah pesisir, khususnya yang memiliki akses transportasi yang terbatas. Kemudian berikut ada problem-problem yang melatar belakangi kami membuat bisnis model ini, yaitu pulau-pulau kecil yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai, sehingga sampah menumpuk dan mencemari pantai. Kemudian warga kesulitan membuang sampah karena tidak ada transportasi khusus menuju fasilitas daur ulang. Kemudian pemerintah daerah yang kesulitan melakukan pengangkutan rutin karena biaya operasional yang tinggi, dan perusahaan daur ulang di kota kota itu kekurangan pasokan sampah terpilah yang stabil, sehingga tidak ada rantai pasok terstruktur antara sumber sampah di pulau kecil dan industri pengolah. Nah, dari masalah-masalah tersebut, Ekonusa Transport menawarkan solusi berupa menyediakan kapal pengangkut sampah untuk rute tetap antar pulau kecil, menyusun sistem pengumpulan, pemilihan dan transportasi sampah dari pulau ke daratan, menyediakan layanan pencatatan teratur sehingga sampah tidak menumpuk, menghubungkan pulau kecil dengan industri daur ulang melalui model waste to value, memberi edukasi pemilihan sampah kepada masyarakat pulau, dan menawarkan model bisnis berkelanjutan seperti sampah dijual ke perusahaan yang membutuhkan sebagai bahan baku. Nah, selanjutnya, sini ada target market dari Eko Nusa Transport. Nah, kami memiliki 3 segmentasi dari target market kami. Yang pertama itu di segmentasi geografis itu untuk pulau-pulau kecil di Indonesia dengan keterbatasan fasilitas pengolahan sampah. Kemudian ada kawasan wisata bahari dan daerah kepulauan terpencil yang jauh dari pusat pengelolaan sampah di daratan. Selanjutnya untuk segmentasi demografis itu ada dari pemerintah daerah, pemilik atau pengelola industri di pesisir, kemudian ada komunitas lokal, perusahaan swasta dan LSM atau NGO. Kemudian untuk segmentasi perilaku, itu ada pihak yang membutuhkan layanan pengangkutan sampah rutin ke daratan, kemudian ada pihak yang ingin menjaga reputasi dan kebersihan destinasi wisata agar menarik wisatawan, pihak yang memiliki program lingkungan, pihak yang membutuhkan mitra logistik terstruktur untuk mendukung kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah. Dan terakhir itu ada penggunaan yang mencari layanan yang dapat dilacak, transparan, dan terjadwal. Nah, selanjutnya kami melakukan benchmarking dengan beberapa kompetitor. Berhubung bisnis model yang kami buat ini cukup langka di Indonesia, karena itu kami mencari beberapa perusahaan yang kurang lebih fokusnya bergerak di bidang yang sama. Yang pertama itu ada PT Mall Blue Ocean Indonesia, yaitu anak usaha dari PT Mall Group, di mana mereka tuh fokus pada konservasi lingkungan laut, terutama pada pengumpulan sampah laut. Namun mereka ini masih bersifat pilot project atau demonstratif, di mana mereka hanya melakukan setiap ada project dan mereka hanya fokus di pengumpulan sampah di Laut Bali. Selanjutnya ada PT Trans Multicargo, di mana mereka fokus pada pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan oleh industri besar seperti rumah sakit, pelabuhan, pertambangan, dan perkebunan. Namun, mereka ini masih mostly berorientasi ke darat, dan oleh karena itu bisnis model yang kami kembangkan ini ditujukan untuk berada sebagai penengah di antara kedua ini. Selanjutnya adalah bisnis model canvas dari bisnis kami. Yang pertama ada customer segment. Customer segment bisnis ini adalah pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup, lalu ada perusahaan daur ulang atau pengelolaan limbah, lalu ada masyarakat pulau dan pengelolaan wisata, serta industri. Yang kedua adalah value proposition canvas dari Ekonosa Transport sendiri, yaitu yang pertama adalah solusi untuk masalah sampah di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau sistem pengelolaan darat, lalu pemberian nilai ekonomi kepada limbah. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas lingkungan dan pariwisata. Yang keempat adalah menjadi model green business. Dan yang terakhir adalah layanan pengangkutan sampah terjadwal dan terukur dari pulau-pulau kecil ke fasilitas pengelolaan. Yang ketiga adalah channels. Channels dari bisnis kami adalah yang pertama presentasi penawaran layanan kepada industri dan perusahaan swasta.
lalu media sosial Ekonosa Transport, dan juga pengajuan proposal kerjasama dan MOU dengan pemerintah. Yang keempat adalah customer relationship. Relationship dari Ekonosa Transport sendiri berupa kemitraan berkelanjutan, transparansi data volume sampah, dan program tanggung jawab sosial bersama perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream dari bisnis kami adalah penjualan jasa pengangkutan sampah bernilai ekonomi, program CSR, dan kemitraan bersama pemerintah. Selanjutnya ada Key Research. Key Research dari Ekonosa Transport adalah yang pertama kapal pengangkut sampah, yang kedua tim operasional, yang ketiga gudang transit, yang keempat sistem logistik, yang kelima modal awal, dan yang terakhir adalah mitra. Selanjutnya ada Key Activity. Key Activity dari bisnis kami adalah pengumpulan dan pengangkutan sampah dari pulau-pulau kecil, lalu program pengeringan, pengapakan, dan penyimpanan sementara di kapal atau gudang. Serta yang terakhir adalah pemantauan volume dan jenis sampah tiap pulau. Selanjutnya adalah key partner. Key partner dari Ekonosa Transport adalah dari sektor pemerintahan, NGO atau non-government organization, lalu ada industri, CSR perusahaan, dan juga pemilik usaha-usaha di pulau. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure dari Ekonosa Transport adalah biaya operasional kapal berupa bahan bakar dan perawatan mesin, lalu ada gaji kru kapal dan tim operasional, dan biaya untuk pembelian dan perawatan kontainer dan alat angkut. Selain itu juga terdapat pengeluaran untuk docking, perizinan, dan penggunaan pelabuhan, serta biaya administrasi juga pemasaran. Selanjutnya adalah value proposition canvas. Untuk experience yang didapat dari model bisnis kami adalah yang pertama ada pengalaman layanan, lalu transportasi yang disesuaikan dengan kondisi pulau, proses layanan yang transparan, dan pendekatan kolaboratif. Untuk benefitnya itu mengurangi penumpukan sampah, menurunkan risiko sampah yang merusak ekosistem, efisiensi biaya, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membantu pemerintah, masyarakat, dan industri. Untuk fitusnya adalah transportasi khusus sampah, sistem jadwal angkat rutin, integrasi dengan TPS dan pengelolaan sampah, lalu layanan yang fleksibel. Untuk produk dari kami itu adalah transportasi laut khusus untuk sampah, penjemputan sampah dari titik kumpul pulau, pengangkutan terjadwal harian, mingguan, atau bulanan, pelaporan digital, volume, foto, waktu angkut, dan integrasi dengan TPS atau fasilitas pengolahan kota. Lalu ideal customer-nya ada pemerintah daerah atau desa pesisir, pengelola pariwisata di pulau industri yang menghasilkan sampah, komunitas dan organisasi lingkungan, dan masyarakat. Untuk substitusinya, sampah di pulau yang sudah dibakar, lalu pengangkutan mandiri oleh masyarakat menggunakan perahu lokal dan perusahaan pesaing atau jasa logistik laut umum atau jasa pengelola sampah. Kemudian bisnis model kami menginginkan lingkungan pulau kecil yang lebih bersih, sistem dan proses pengangkutan sampah yang teratur, sederhana dan rutin, dan kemitraan jangka panjang dengan pihak luar yang terpercaya dan transparan. Kemudian kebutuhannya yaitu akses transportasi khusus untuk sampah dan dapat terjangkau pulau kecil, mekanisme pengangkutan yang efisien, terukur, dan terjadwal, serta mitra yang terpercaya untuk pemindahan sampah ke fasilitas pengolahan. Adapun fears atau ketakutannya yaitu yang pertama biaya pengangkutan yang terlalu mahal. Kemudian kekhawatiran layanan yang tidak tepat waktu, resiko sampah tetap menumpuk karena transportasi tidak tersedia secara rutin, serta terjadi kerusakan ekosistem jika sampah tidak cepat dipindahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon masukannya. Terima kasih.